langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas pada kali ini. Teman-teman udah tahu belum apa itu kesehatan reproduksi? Belum. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita? Enggak, apaan tuh? Oh, yaudah, yang selanjutnya akan dijawab oleh temanku berikut ini. Jadi, kenapa kita harus menjaga sistem reproduksi kita? Karena jika kita menjaga sistem reproduksi, berarti kita sudah mencegah virus untuk mengganggu sistem reproduksi kita. Nah, teman-teman, tahu nggak apa itu virus? Nggak tahu. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Teman-teman pasti penasaran apa hubungan kesehatan reproduksi dengan virus. Nah, akan dijawab berikut ini. Kesehatan reproduksi dengan virus sangat mempunyai hubungan, karena ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan reproduksi, maka sistem reproduksi kita akan mudah terinfeksi oleh virus. Ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi manusia nih? Belum. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada vaginitis. Vaginitis ialah penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi wanita dikarenakan mengalami infeksi pada bagian vaginanya. Nah, yang kedua ada kanker serviks. Kanker serviks ialah penyakit yang disebabkan lantaran adanya sel-sel abnormal yang tumbuh di lapisan epitel serviks. Nah, penyakit yang ketiga akan dilanjutkan oleh temanku berikut ini. Yang ketiga, radang panggul. Adalah penyakit ini biasanya terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul yang lalu menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Nah, yang keempat, kandidiasis atau sering disebut dengan keputihan. Adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mengalami infeksi pada dinding vagina karena kurangnya menjaga satu kebersihan. Nah, yang kelima, endometriosis adalah kondisi ini terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, ataupun kandung kemih. Nah, yang keenam, epididymitis adalah penyakit pada sistem reproduksi pria di mana bagian epididymis mengalami satu peradangan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Ketujuh, gonore. Gonore adalah penyakit pada sistem reproduksi pria, di mana keluar ranah pada saluran urin. Penyakit ini dapat terjadi karena infeksi pada testis. Kedelapan, sifilis atau raja singa adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang diakibatkan oleh pada bagian penis. Kesembilan, HIV atau AIDS adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seseorang wanita terkena HIV, dia dapat menularkannya kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau kanker. Kesepuluh, kaisitis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Teman-teman tahu nggak virus apa sih yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut dapat menyerang sistem reproduksi manusia? Enggak. Virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut yaitu yang pertama ada vaginitis disebabkan oleh virus Trichomonas vaginalis. Yang kedua ada kanker serviks yang disebabkan oleh virus papiloma atau human papiloma virus. Yang ketiga ada radang panggul yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Yang keempat ada kandidiasis atau keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang kelima ada endometriosis yang disebabkan oleh Fusobacterium. Yang keenam ada epididymitis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Yang ketujuh ada gonorea yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedelapan ada sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Yang kesembilan ada HIV atau AIDS
yang disebabkan oleh human immunodeficiency atau virus. Yang ke-10, cystitis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, yang dijelaskan sama teman-temanku tadi merupakan beberapa contoh dari penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi pada manusia. Kalau ada penyakit, berarti juga ada cara pencegahannya dong. Kali ini aku akan ngasih tahu nih beberapa cara untuk mencegah sistem reproduksi manusia agar terhindar dari berbagai virus, bakteri, ataupun jamur. Pertama, dengan selalu menjaga kesehatan reproduksi bagian luar. Yang kedua, makan makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, bebas racun, dan halal. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat. Yang keempat, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari dan menggunakan pakaian yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Yang kelima, tidak melakukan hubungan seks bebas. Nah, kalian udah tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kita harus selalu menjaga kesehatan reproduksi kita ya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.